Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya terima kasih karena telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama aku Susan Aprianti dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Jadi di video kali ini aku mau nge-review sebuah buku. Kira-kira apa ya bukunya? Simak terus videonya ya. Can. Nah, jadi di video kali ini aku akan nge-review sebuah buku yang berjudul Mengubah Takdir. Buku Mengubah Takdir ini penulisnya Agus Mustafa, serial ke-7 Diskusi Tasawuf Modern yang diterbitkan oleh Padma Press, penerbit buku-buku bestseller dengan jumlah halaman 239 halaman. Hidup atau sebuah kehidupan merupakan sebuah misteri yang dimana alurnya tidak dapat diprediksi dan juga mengalir dengan kecepatan waktunya. Tetapi, seseorang dapat memilah dan memilih takdir seperti apa yang akan mereka jalani atau tokoh seperti apa yang akan mereka perankan dalam alur cerita kehidupan tersebut. Apakah demikian? Atau kita ini merupakan seorang makhluk yang pembagian perannya memang sudah ditentukan dari sana, bersamaan dengan takdir yang mutlak, tidak dapat dirubah, dan tugas kita hanyalah pasrah begitu saja. Oke, sebelumnya aku ingin bertanya dulu nih sama kalian. Apa yang kalian pahami atau apa yang kalian mengerti mengenai sebuah konsep takdir? Udah? Kalau kalian menjawab bahwa takdir ini merupakan suatu ketetapan Allah yang sudah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat, maka kita sudah salah selama ini. Dalam buku ini dijelaskan bahwa terkhususnya di Indonesia, masyarakat di Indonesia berpikir bahwa sebuah konsep takdir disamakan dengan sebuah konsep nasib. Kasus yang sering dijadikan contoh untuk kita dapat memahami sebuah konsep takdir yaitu rezeki, jodoh, dan juga kematian. Apabila kita memahami dari sudut pandang sebuah nasib, rezeki, jodoh, dan kematian ini merupakan suatu ketetapan Allah yang sudah mutlak sebelum manusia dapat dilahirkan. Ini merupakan suatu pemahaman yang tidak dapat kita pahami. Tidak ada di dalam sebuah kenyataan dalam kehidupan dan juga tidak ada dalam Al-Quran. Oke, jadi yang menjadi kekeliruan atau salah kaprah selama ini yang kita lakukan yaitu menyamakan konsep takdir dengan konsep nasib. Perlu kita pahami bahwa takdir sama dengan takdir. Takdir yang takdir gitu. Sebuah ketetapan Allah yang terjadi apabila kita sudah berusaha. Mengenai rezeki itu sendiri, kita perlu pahami bahwa rezeki tidak hanya berupa soal materi, yaitu uang, dan uang. Tetapi kebahagiaan sekecil apapun yang kita dapatkan itu merupakan sebuah rezeki. Jadi kita harus senantiasa bersyukur dan juga berusaha keras untuk mendapatkan kebahagiaan yang terbaik. Takdir yang telah kita dapatkan merupakan hasil dari usaha yang telah kita lakukan. Begitulah ungkapan yang benar apabila kita harus memahami sebuah konsep takdir. Sebuah kasus rezeki, jodoh, dan kematian juga harus dipahami dengan hal demikian. Rezeki yang telah kita dapatkan hari ini atau selama ini merupakan hasil dari usaha yang telah kita lakukan. Mengapa demikian? Karena kita telah berusaha untuk mendapatkan suatu rezeki yang halal, baik, dan juga bermanfaat nantinya. Setelah usaha yang telah kita lakukan tersebut, kita harus menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hasil yang terbaik adalah hasil yang ditentukan olehnya. Selanjutnya kasus kedua ada jodoh atau perjodohan. Saya menyadari bahwa jodoh itu merupakan sesuatu yang telah digariskan dan juga telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tetapi saya menyadari bahwa saya tidak tahu kapan ia akan datang dan juga bagaimana kita akan bertemu nanti. Oleh karena itu, kita dapat berupaya dan kita dapat berusaha untuk mencari seseorang yang akan menjadi pasangan kita kelak. Sama halnya dengan sebuah perjodohan yang dilakukan oleh dua keluarga. Itu merupakan suatu bentuk usaha dari seorang laki-laki untuk meminang seorang perempuan. Oleh karena itu, sudah tidak dapat dipertanyakan lagi bagaimana usaha seorang laki-laki untuk dapat menikahi seorang perempuan. Tetapi bagaimana dengan seorang perempuan? Bagaimana ia akan berusaha untuk menjemput jodohnya? Sebagai seorang perempuan, kita dapat menjaga kehormatan dan juga kita dapat berusaha untuk dapat menjaga kesucian dari hal-hal yang haram.
Contohnya seperti berpacaran. Dalam proses perjodohan tersebut, seorang wanita dapat memilih apakah ia akan menerima seorang laki-laki tersebut ataupun menolaknya. Oleh karena itu, perjodohan merupakan suatu pilihan, bukan suatu ketentuan yang sudah ditentukan dan kita hanya dapat menerima begitu saja. Contoh kasus yang ketiga merupakan sebuah kematian. Selama ini kita beranggapan bahwa kematian itu merupakan sesuatu yang sudah digariskan dan juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir di dunia ini. Dengan kata lain, kita tidak dapat memilih panjangnya sebuah usia atau pendeknya sebuah usia. Dengan kata lain juga, merawat ataupun melalaikan sebuah kesehatan tidak berpengaruh pada usia dan kesehatan kita. Kalau Allah sudah menentukan kematian seseorang, mestinya bagaimanapun seseorang yang bunuh diri, ia tidak akan terbunuh. Tapi karena ia terbunuh, maka Allah pun melarang mereka untuk bunuh diri. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa kematian bisa diupayakan. Selanjutnya dalam buku ini juga dijelaskan ada beberapa golongan orang berdasarkan pemahamannya mengenai sebuah konsep takdir. Golongan yang pertama, mereka beranggapan bahwa takdir mengikuti hukum sebab akibat, yaitu sangat ditentukan oleh perbuatan kita, manusia, pada kehidupan ini. Golongan yang kedua, mereka yang beranggapan bahwa takdir merupakan suatu ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipengaruhi oleh makhluk dan tidak akan pernah bisa berubah. Namun ada golongan yang ketiga yang berada di tengah-tengah antara usaha dan juga ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan bahwa takdir ini bisa diubah seiring dengan proses kehidupan. So, jadi kalian golongan yang mana nih? Wait. Sebelum memutuskan, aku ingin memberitahukan sesuatu kepada kalian dulu. Jadi takdir ini merupakan suatu bentuk keimanan. Tentu sebagai seorang muslim, saya percaya bahwa kita telah mengenal apa itu rukun Islam dan juga apa itu rukun iman. Dalam kitab Safinatun Najah, Bismillahirrahmanirrahim, Arkanul imani sittah. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ya artinya pasal menjelaskan tentang rukun iman. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada qadar dan qadar, baiknya qadar dan juga buruknya qadar apabila kita sedang malang, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Dari sana kita dapat mengetahui bahwa iman kepada takdir atau qadar dan qadar termasuk kepada rukun iman yang keenam. Makna dari beriman kepada qadar dan qadar atau takdir itu sendiri merupakan mengimani atau mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan memberikan sesuatu yang terbaik terhadap suatu perjalanan dan alur kehidupan yang kita lalui ini. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala harus dan wajib untuk mempercayai dan ketetapan yang telah Allah tentukan tersebut. Tapi dalam sebuah keimanan harus diiringi dengan suatu usaha. Usaha untuk memahami dan mengerti apa maksud dari keimanan tersebut. Sehingga kita dapat percaya diri dalam melaksanakan suatu kepercayaan yang kita yakini tersebut. Jadi iman ini merupakan suatu hasil dari proses kita berpikir secara akal. Islam ini harus ada umatnya karena sebuah pengetahuan. Mengetahui lebih banyak mengenai sebuah keyakinan yang dianutnya, tidak hanya asal ikut-ikutan saja. Setelah mengetahui akan konsep dan golongan terhadap pemahaman sebuah takdir, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tindakan yang benar adalah dengan mempercayai dan berhusnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk takdir kita di masa depan, dan kita pula melakukan usaha dan kerja keras yang terbaik untuk mendapatkan hasil dan takdir yang terbaik menurutnya dan menurut kita pula. Seperti dalam buku Mengubah Takdir ini dikatakan bahwa manusia berusaha dan Allah lah yang menentukan. Begitulah sistem terjadinya suatu takdir yang saya pahami dan saya yakini. Hal yang perlu kita percayai dan kita yakini juga adalah bahwa takdir ini belum bersifat final seperti yang dijelaskan oleh buku Mengubah Takdir tersebut. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kita sebagai manusia ditakdirkan tanpa tahu apa-apa gitu. Segala permasalahan dan keadaan yang kita alami saat ini di dunia ini tidak mengetahuinya sama sekali. Semua orang dilahirkan dengan keadaan yang suci, belum berbuat dan merasakan seperti apa kehidupan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita semua mempunyai kesempatan yang sama dalam membentuk mekanisme sebuah takdir yang berprinsip manusia berusaha dan Allah lah yang menentukan.